Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di sini kita akan mengungkap berbagai fakta dan juga akan mengungkap secara tuntas mengenai berbagai topik terkait itu estetika dan anti-aging, penyakit kulit dan kelamin, dan juga kesehatan gigi dan mulut. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas itu mengenai dermatitis. Seperti apa dermatitis dan apakah itu jenis penyakit atau itu mungkin hal lain yang mungkin dari semua orang juga tahu, Sobat Pandawa belum tahu. Dan tentunya saya tidak akan sendirian di episode kali ini, dan saya akan ditemani oleh dokter kita yang cantik jelita. Namanya Dokter Margaret. Dokter, terima kasih sudah menyempatkan hadir dan selamat Hari Raya Imlek, Dok. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast. Ya, dokter jangan kapok ya main-main lagi di Tanya Dok. Dan sekarang yang akan kita bahas ini terkait dengan dermatitis nih, Dok. Iya. Kan di luar sana mungkin Sobat Pandawa di podcast Tanya Dok juga belum tahu terkait dengan dermatitis. Dan yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya dermatitis itu apa, Dok? Jadi dermatitis itu merupakan peradangan pada kulit. Gejalanya kulitnya kemerahan, kemudian gatal, kering, bisa pecah-pecah, atau bisa disertai dengan lepuhan, kayak ada bintil-bintil kecil gitu, papul-papul gitu. Kalau dermatitis itu cuma satu jenis kah atau ada beberapa atau bagaimana, Dok? Jadi dermatitis itu ada beberapa jenis ya, misalnya dermatitis atopik, kontak, atau dermatitis seboroid. Tuh. Terus ketika seseorang itu terkena dermatitis, ada tanda-tanda atau gejala nggak, Dok? Misalnya, oh saya ini kena dermatitis nih, Jin. Apa yang menjadikan spesifik itu dia seseorang terkena dermatitis? Gejalanya? Gejala dari dermatitis itu bisa berupa kemerahan di kulit, gatal, kulitnya kering, pecah-pecah, atau bisa disertai sama ada luka juga gitu, luka bekas garukan sih, karena kan dia gatal ya gitu. Kalau yang pernah saya dengar ya, Dok, kalau di awam itu kan eksim, berarti itu yang masuknya ke jenis yang mana, Dok? Dermatitis atopik yang itu awamnya itu kita sebut sebagai eksim. Oh, eksim. Iya, jadi eksim itu masuk ke dermatitis atopik. Oke. Kalau misalnya seseorang terkena dermatitis nih, Dok, penyebabnya sebetulnya apa sih, Dok, yang menjadi penyebab utamanya gitu? Penyebabnya, nah, yang memicu terjadinya dermatitis itu bisa macam-macam ya, Pak ya. Jadi bisa dari faktor alergi terhadap makanan tertentu, atau faktor paparan terhadap zat kimia tertentu yang iritasi kulit, atau bisa juga kalau ada defisiensi vitamin seperti vitamin D, atau kalau misalnya ada penyakit autoimun itu juga bisa memicu terjadinya dermatitis gitu. Kalau satu lagi faktor psikis, stres juga bisa. Oh, dari stres tuh bisa berpengaruh terhadap dermatitis. Iya. Terus biar orang tuh bisa membedakan, Dok, oh ini saya terkena dermatitis atau oh ini cuma penyakit kulit biasa atau bahkan jerawat gitu, gimana, Dok, cara membedakannya? Kalau jerawat beda ya. Jerawat itu karena peradangan inflamasi kronis di daerah kulit terutama wajah yang disebabkan adanya penyumbatan kelenjar sebum, kelenjar minyak daerah wajah. Biasanya juga karena kulit mati yang penyumbat juga. Jadi bakteri di wajah, bakteri jerawat namanya akne itu dia berkembang biak, jadi menyebabkan peradangan di wajah dan menimbulkan papul-papul pustul gitu. Tapi kalau dermatitis yang atopik, eksim, itu lebih ke kemerahan dan gatal serta kulitnya kering, iritasi gitu. Iya, gitu. Jadi bukan disebabkan karena penyumbatan atau produksi kelenjar sebum yang berlebihan, seperti itu, Pak. Berarti kan tadi seperti itu ya, Dok, bedanya. Kalau misalnya untuk langkah-langkah pengobatan yang Dok, ketika seseorang itu udah tahu, oh saya terkena eksim atau dermatitis,
apakah bisa disembuhkan sendiri atau emang harus ke dokter? Terus langkah-langkahnya seperti apa, Dok? Pengobatannya? Pengobatannya, jadi kalau misalnya ada menemukan gejala peradangan di kulit, kemerahan, gatal, kulit kering, sebaiknya sih berobat ke ahlinya, ke dokter. Jadi untuk dapat penanganan yang lebih tepat gitu ya. Kalau diobati sendiri takutnya nanti malah lebih memperberat penyakitnya. Gitu. Penanganan untuk dermatitis itu bisa topikal dan disertai juga dengan obat minum gitu. Bisa juga dengan fototerapi, penyinaran. Terus biar Sobat Pandawa lebih tahu nih, Dok, untuk mencegah atau mungkin dokter punya tipsnya supaya kita semua nih nggak terkena dermatitis, atau yang sudah kena dermatitis, tipsnya seperti apa, Dok? Jadi untuk mencegah supaya tidak terkena dermatitis itu pertama dengan menjaga kebersihan kulit, terus menjaga kelembapan kulit juga, jangan sampai kulit terlalu kering. Jadi dengan memakai body lotion, moisturizer, kemudian juga hindari paparan terhadap zat kimia yang berbahaya yang bisa mengiritasi kulit gitu. Kalau misalnya siang-siang, terus sebaiknya juga pakai sunscreen juga. Oh, itu ngaruh, Dok? Sampai biar ke situ. Iya, untuk mencegah supaya melindungi kulit, supaya enggak merah juga sih. Iya, betul. Gitu. Cukup barangkali, Dok? Atau ada tambahan lagi? Saya pikir itu aja. Kalau misalnya mengalami gejala dermatitis, bisa berobat ke dokter, terutama ke klinik Pandawa. Masuk. Jadi kalau misalkan Sobat Pandawa atau yang di luar sana terkena dermatitis atau mungkin tadi sudah menyimak gejalanya, tanda-tandanya, langsung saja konsultasi ke klinik utama Pandawa. Mungkin itu saja yang kali ini bisa saya dan Dr. Margaret sampaikan terkait dengan dermatitis. Tapi jangan khawatir, masih banyak yang akan kita bahas mengenai topik penyakit, terkait treatment, dan masih banyak hal lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami terkait dengan topik dermatitis. Masih banyak sebetulnya yang akan kita perbincangkan, yang akan kita bahas, tapi jangan khawatir, masih ada episode-episode selanjutnya. Saya Aditya Ananda. Dan saya dengan Dr. Margaret. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share supaya Tanya Dok semakin kece dan viral lagi. Saya Aditya Ananda dan Dr. Margaret pamit. See you. See you in the next episode. Yo.